Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Kuncir Channel, berbagi tutorial seputar dunia otomotif. Di sini ada Satria Epio ya. Lagi-lagi diengkol ngelos. Nah, ini penyakit kebanyakan Satria Epio di sini ya. Di bagian sini nih. Lagi-lagi ngelos, semua penyakit Satria Epio rata-rata di bagian noken as dengan kelep. Lagi-lagi bengkok, lagi-lagi ngelos ya, diengkol, hilang kompresi. Apa sebabnya? Kebanyakan 90% di bagian klep ya, bagian klep ini sering terjadi di setting itu termakan sehingga klep itu menaik ke atas sehingga menumbur ya, atau menekan ke bagian noken as ya. Yang tadinya klepnya setelannya 15 atau 20 atau 21 menjadi 22 ya. Nah, sehingga menekan ke noken as, akhirnya hilang kompresi ya. Nah, di situ penyakitnya. Kenapa? Karena noken as untuk Satria Epio ini tidak memakai setelan ya. Nah, jadi di sini Asep Kuncir akan memberikan tutorial bagaimana cara simpel atau trik simpel untuk mengakali noken as yang selalu bocor dan selalu tertekan oleh klep yang settingnya sudah aus ya. Jadi tidak selalu terpakai lama, intinya seperti itu ya. Jadi lagi-lagi Satria Epio penyakitnya di klep. Siapa bilang motor ini nggak tahan? Karena setelannya kurang pas. Nah itu ya. Jadi Asep Kuncir akan memberikan trik bagaimana caranya supaya motor ini awet dipakai ya. Itu. Langkah pertama, ini motor sudah ngelos ya, diengkol ngelos karena klep ini terlalu rapat ya. Jadi langkah pertama tadi akan kita gunakan puller ya, gunakan puller ini untuk mengetesnya mana yang rapat dan mana yang renggang ya. Kita gunakan puller mana yang rapat dan mana yang renggang. Nah, setelah itu yang renggang kita biarkan, jangan di otak-atik lagi, tapi kalau yang rapat itu kita cari solusinya bagaimana supaya bisa jadi renggang. Nah itu ya, kita cari solusinya supaya bisa jadi renggang. Tujuannya apa? Kalau sudah renggang, antara klep dengan noken dia tidak akan terjadi kebocoran kompresi lagi ya. Jadi kita menggunakan puller ini ya untuk mengetes kerapatan klep tersebut ya. Mana yang rapat nanti itu yang akan kita akali tanpa bongkar mesin, tanpa turun mesin. Jelas ya teman-teman, karena apa? Biaya untuk bongkar mesin cukup menguras kantong untuk Satria Epio ya. Jadi solusinya ini ada di Asep Kuncir ya, tolong diperhatikan, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Setelah itu jangan di skip supaya nggak gagal fokus ya. Nah, jadi intinya di sini akan kita buka nokennya, nggak usah diturun mesin, nggak usah sekir klep lagi. Nah, jadi ini akan kita buka tadi, ini akan kita papas ya. Nah, itu solusinya ya. Kita papas tanpa menggunakan tanpa menyekir, tanpa turun mesin. Mana yang rapat ya, bagian ini akan kita tipiskan, tapi jangan di bagian sini. Nah, tutorialnya nanti ikutin sama-sama, itu makanya jangan sampai di skip ya, biar nggak salah nggak salah pengertian. Jadi ini akan kita papas mana yang rapat ya. Kalau diperhatikan dari bekas pemakaian, ini dua nih yang rapat ya. Nah, ini kita tes dulu ya, pakai ini. Nah, ini nggak masuk nih ya. Ini nggak masuk, berarti ini rapat. Nah, ini nggak masuk, berarti rapat. Yang ini masuk. Nah, ini masuk ya, aman.
ini juga masuk aman. Nah, jadi ini yang rapat. Inilah yang membuat Satria EPO ini hilang kompresi. Nah, ini nggak mau masuk nih ya. Nah, ini nggak mau masuk. Jadi ini akan kita akali, kita buang ya, kita papas dari separuh ya, setengah dari pinggulan noken. Yang ini dengan yang ini kita papas ya, ukuran puler ya. Ukuran puler kita papas, setelah itu kita pasang kembali ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, kita buka aja ya, kita buka, setelah itu kita perhatikan ya. Lanjut proses pembukaan. Nah, ini sudah dibuka ya. Nah, ini yang X ya. Nah, setelah itu kita siapkan dulu alat papasnya, dinamonya ya, untuk mapas ini. Jadi untuk teman-teman ya, nggak perlu banyak ribet kerjaan ini itu, yang penting asal kompresi hilang dipapas saja. Pengaruhnya tidak ada ya, tidak ada, hanya sekedar ada bunyi dikit, itu wajar-wajar aja lah, yang penting kompresi kencang. Nah, di sini sudah terlihat nih bekasnya ya. Nah, ini mengkilat ya, ada gores-goresnya, berarti ini yang dimakan ya. Nah, jadi solusinya ini akan kita papas antara kurang lebih separuh ya, kurang lebih setengah mengarah ke sini ya. Nah, setengah dari sini ke sini, ini akan kita papas. Yang ini juga seperti itu kita papas, tapi yang ini kayaknya nggak ada bekas ya. Ini nggak perlu kita papas lagi, karena yang bocor ini bagian minyak ya. Yang bocor ini bagian minyak. Solusinya seperti itu ya, untuk teman-teman. Kita papas, setelah itu kita pasang, kita buktikan ya, berfungsi dengan normal atau tidak ya. Itu trik dari Asep Kuncir, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita lanjutkan, kita papas dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah kita papas ya. Nah, ini hasilnya sudah kita papas. Ini kita bikin kurang lebih 20 ya. Setelan puler 20, yang satunya 25. Kalau enggak 25, 15-20. Ini akan kita coba pasang ya. Ini masih bawaan pabrik ya teman-teman ya. Ini masih bawaan pabrik, jadi kita coba perhatikan.
Satria EPU ini kita coba untuk menapas teman-teman ya, motornya 1821. Nah, itu ya. Jadi yang belakang ya agak supermoto dikit, sudah di amplas. Nah, jadi motornya trail, jokinya ini nih, joki andalan untuk INC motor. Gasnya blong terus. Nah, ini masih proses pemasangan ya, kita skip dikit ya biar nggak kepanjangan videonya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini masih proses pemasangan juga ya. Untuk topnya coba kita perhatikan. Untuk topnya kita perhatikan di mata rantai nomor 2 ya. Untuk nomor 2. Nah, ini ya. Mata rantainya di depan. Untuk X. Untuk in, mata rantainya di belakang, masuknya ke gigi 3. Jelas ya teman-teman. Nah, jadi solusinya untuk teman-teman kalau motornya kompresi bocor, nah itulah solusinya ya. Solusinya seperti itu, jangan sampai bongkar mesin karena budget terlalu mahal ya. Nggak sesuai dengan pemakaiannya, nanti masalah keuangannya. Jadi intinya untuk motor Satria EPU kalau kompresi bocor itu biasanya di bagian klep. Kalau nggak klepnya bengkok, noken asnya dengan klepnya itu merapat ya. Nah, jadi kejadian yang sering banyak itu kompresi bocor sebelum bengkok klep, biasanya kompresi bocor dulu, setelah bocor baru bengkok biasanya. Menjelang sebelum bengkok itu kita usahakan motor itu dibuka, diservis dulu, jangan sampai bengkok ya. Kalau sudah bengkok memang mau tak mau kita turun mesin tuh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya sekali lagi untuk para rekan-rekan subscriber atau mekanik para pemula, triknya seperti itu ya. Jadi noken as kalau misalnya nutup ke rapat ke klep, noken as rapat ke klep, solusinya nggak usah main potong klep, nggak usah main sekir klep. Kalau sekir nanti tambah rapat. Jadi solusinya nggak usah bongkar mesin, kita gunakan noken as pakai mesin gerinda atau mesin bubut untuk memapas noken as tersebut. Itu saja tutorial dari saya, Asep Kuncir, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam kuku ireng dari Asep Kuncir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.